Anda kembali di Kompas Malam bersama saya Jihan Novita. Saudara, polisi telah memeriksa 23 saksi terkait kasus kakak beradik yang ditemukan tewas berpelukan di pesisir barat Lampung. Selain memeriksa 23 saksi, polisi juga telah menemukan 18 barang bukti terkait kasus tewasnya kakak beradik di sebuah kebun di pesisir barat Lampung. Saat ini polisi tengah menunggu hasil uji laboratorium forensik terhadap barang bukti yang ditemukan di TKP guna mengejar pelaku pembunuhan. Polisi masih mengusut tewasnya bocah kakak beradik dalam keadaan berpelukan di pesisir barat Lampung. Polisi telah menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya pakaian dan senjata tajam di lokasi kejadian. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Yunis Wandari Yuyun mengatakan, polisi masih meminta keterangan dari saksi-saksi dan melengkapi sejumlah barang bukti. Penyidik juga tengah menunggu hasil pemeriksaan sampel DNA dari Pusat Laboratorium Forensik. Hingga hari ini Polres Pesisir Barat masih melakukan penyelidikan terkait kasus ini dengan saksi-saksi. Di samping itu untuk saat ini kita masih menunggu hasil dari Puslap 4 terkait adanya pengiriman sampel DNA untuk bisa menyamakan DNA terduga pelaku tersebut. Sampel DNA itu ditemukan di sekitar lokasi atau seperti apa? Ya, itu ditemukan dari pihak penyidik di TKP dan juga dari barang bukti yang ada ditemukan di TKP. Terkait kasus ini, pemerintah pesisir barat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Keluarga Berencana melakukan pendampingan terhadap keluarga korban. Kepala Dinas P3 AKB Pesisir Barat Budi Wiono mengaku, kejadian ini mengakibatkan keluarga, khususnya orang tua korban, mengalami gangguan psikologis berat. Untuk kondisi orang tua korban, tentu saja sangat terpukul ya. Sampai saat ini kami terus melakukan, kami menyiapkan satu pengacara untuk mendampingi orang tua korban. Yang kedua, kami untuk psikolog, untuk pendampingan psikologis terhadap orang tua korban. Sebelumnya, warga di Kabupaten Pesisir Barat Lampung dikejutkan dengan temuan jasad bocah kakak beradik dalam kondisi berpelukan dan terdapat luka di beberapa bagian tubuh di sebuah kebun tak jauh dari rumahnya pada Rabu 14 Mei lalu. Kedua korban sempat berpamitan kepada orang tua untuk mencari durian ke kebun. Namun hingga sore hari, mereka tak kunjung pulang hingga ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Waktu itu kan kawan yang nemuin, setelah ketemu dia manggil-manggil kawan, barulah kami orang rame ke sana. Ke sini ya, pas iya. Ini kan juga tempat ditemuinnya. Ya udah ngeletak. Udah pelukan gitu. Hingga kini polisi telah memeriksa 23 orang saksi guna mengungkap kasus dan menemukan terduga pelaku pembunuhan. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, informasi selengkapnya terkait kasus tewasnya kakak adik yang diduga dibunuh di sebuah kebun di Desa Raja Pesisir Barat Lampung. Kita akan terhubung dengan Kepala Desa Batu Raja, Edward Lin, yang sudah bergabung di Kompas malam hari ini. Selamat malam Pak Kades. Pak Edward, selamat malam. Selamat malam, Bu Jihan. Ya, Pak Edward, bisa dijelaskan dan diceritakan bagaimana kronologi penemuan jasad kedua korban yang tewas di Desa Raja pada Rabu malam kemarin? Siap, Bu Dian. Ya. Pada hari itu, tanggal 14 Mei 2025, tepatnya jam 13.30, kedua korban itu pamitan dengan orang tuanya untuk mencari durian. Namun setelah jam 16.30, kedua bocah tersebut belum juga pulang, timbullah kekhawatiran orang tua korban. Dan mulailah orang tua korban mencoba untuk mencari kedua korban. Setengah jam dari itu, orang tua korban meminta bantuan kepada tetangga kebun untuk mencari keberadaan kedua bocah tersebut. Namun setelah setengah jam kemudian, nambah kekhawatiran, barulah orang tua korban memberitahu
aparat pemerintahan Pekon Batu Raja dan warga sekitarnya untuk mengadakan pencarian. Pada malam itu juga seluruh masyarakat Pekon Batu Raja berpartisipasi untuk mencari kedua korban, lebih kurang 150 sampai 200 orang untuk mengadakan pencarian. Alhamdulillah pada saat itu pas jam 13.30 kedua korban diketemukan dengan keadaan tidak bernyawa. Itu, Bu. Saat kedua korban ditemukan ini bisa dijelaskan lokasinya di mana dari rumah korban dan apakah memang ini adalah kebun yang jauh dari permukiman atau yang memang biasa dilintasi oleh warga hingga akhirnya baru ditemukan malam hari? Oh, siap, Bu. Jarak kebun dari tempat ditemukan kedua korban ini kira-kira 200 meter. Jadi lokasi ketemunya si korban itu di sana, Bu, ada jalan rabat beton, Bu. Jalan rabat beton penghubung dusun 1 ke dusun 2. Jadi dari rabat beton itu lebih kurang 30 sampai 40 meter tempat kedua korban ditemukan. Tapi memang ini adalah lokasi atau jalan akses warga yang memang biasa digunakan warga untuk melintas atau menuju ke perkebunan durian di sana, Pak? Atau bagaimana? Iya, Bu. Jalan itu jalan rabat beton, Bu. Jalan rabat beton, jalan penghubung pemangku 1 ke pemangku 2. Saat ditemukan memang kondisinya sedang berpelukan ya, Pak ya? Iya, Bu, sedang berpelukan. Sejauh ini dari yang Bapak ketahui, ini kan juga polisi sedang menyelidiki kasus ini, Pak, untuk bisa mengejar siapa pelaku dari pembunuhan karena memang diduga kedua korban tewas karena dibunuh. Nah, ini bagaimana, Pak, dari pihak pemerintah desa gitu untuk bisa mendampingi agar kasus ini bisa terungkap? Siap, Bu. Pemerintah desa bekerjasama dengan pihak polisian dari malam itu juga sudah bekerja ekstra keras untuk mencari siapa pelaku pembunuhan keji yang dilakukan dengan kedua bocah ini, Bu. Siang malam kami bekerja tidak kenal lelah, Bu. Kalau dari Bersama keluarga polisian. korban ini, Pak, bagaimana profilnya sebagai warga desa? Oh iya, Bu. Masalah profilnya keluarga korban ini, kedua orang tua keluarga korban ini sangat bermasyarakat. Nggak ada, saya dengar, ada keributan dengan tetangga maupun masyarakat umumnya di Pekon Batu Raja, Bu. Kalau kedua korban memang sering keluar rumah dan untuk pergi ke kebun ya, Pak ya? Iya, Bu. Memang kedua korban itu sering bermain ya di seputaran rabat beton itu, Bu. Nggak jauh dari lokasi penemuannya. Kalau dari penuturan polisi sejauh ini dari pemeriksaan saksi, salah satu saksi mengatakan bahwa orang tua korban ini ada konflik dengan tetangga. Apakah diketahui oleh aparat desa atau pemerintah desa, Pak? Oh, siap, Bu. Kalau masalah ada konflik itu nggak ada, Bu. Sepengetahuan saya nggak ada konflik antara tetangga kebun si orang tua korban. Sejauh ini kondisi dari kedua orang tua korban bagaimana, Pak? Ya, Bu. Selama ini kondisi kedua korban ini masih sangat trauma, Bu. Namanya kehilangan kedua anaknya, itulah anak cuma 2 itu, Bu. Dari tetangga atau dari pemerintah desa sendiri juga sampai saat ini melakukan pendampingan ya, Pak ya, dan juga membantu keluarga korban untuk bisa mencari siapa pelaku dari pembunuh kedua korban ini, Pak. Iya, Bu. Sampai malam ini juga kami tetap bersiaga, tetap mencari informasi, pendalaman informasi. Walaupun sedikit kami dengar informasi dari masyarakat, kami selalu untuk mencari kebenarannya. Bahkan di Balai Pekon saya ini, udah beberapa malam ini saya buka terus, Bu. Jadi rumah Pak Kades ini terbuka untuk bisa mendengarkan atau laporan dari warga ini terus masuk ya, Pak ya, untuk bisa sama-sama mengungkap kasus ini? Iya, Bu. Bahkan di kantor saya buka malam, Bu. Lalu Pak Kades, ini apakah ada imbauan khusus kepada warga desa ini mengingat pelakunya dari pembunuhan atau ditemukannya kedua korban ini belum ditemukan juga sampai saat ini, Pak? Siap, Bu. Saya dari awal juga sampai saat ini juga memberikan himbauan kepada masyarakat saya yang berkebun agar kiranya untuk berhati-hati
dan agar jangan sampai pulangnya sampai sore. Kalau untuk kita nggak tahu Pak siapa sampai sejauh ini belum ada titik terang dan siapa pelaku dari pembunuhan ini. Dari aparat atau pemerintah desa sendiri apa yang diberikan atau disosialisasikan kepada masyarakat untuk bisa kasus ini segera terungkap? Ya, saya selalu menyampaikan dengan masyarakat dan juga khususnya dengan aparat pemerintahan Pekon saya, agar kiranya marilah kita bersama-sama membantu para penegak hukum untuk mencari secepatnya siapa pelaku pembunuhan keji ini, Bu. Sama-sama ya Pak ya, mencari dan bisa mengungkap siapa pelaku dari pembunuhan terhadap kedua korban atau kakak beradik yang ditemukan tewas di kebun di pesisir barat ini. Terima kasih atas informasinya. Kepala Desa Batu Raja Edward Lin sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Pak, terima kasih. Selamat malam. Salam Selamat malam sama-sama, Bu. Kita ke informasi berikutnya, Saudara. Kejaksaan Agung menetapkan bos PT Sritex periode 2018 hingga 2023, Iwan Setiawan Lukminto sebagai tersangka korupsi pemberian fasilitas kredit perbankan.